semua ini. Ya mohon maaf tengku-tengku yang dari Singkil ya, mohon maaf karena saya itu berbicara bahasa Aceh. Oh penanya pendasihnya setelah zuhur ya. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian kita masuki ke dalam pemateri yang ketiga. Ya, judulnya juga sangat menarik ini, mengambil manfaat pada tanah gala. Kebiasaan di danyo menyokata pegala nyan cika datanyo jinan dumpo datanyo. Nah, jadi ini kita dengar dari guru kita pemateri Abu Haji Walidi Faisal. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat untuk memaparkan materi. Waktunya juga sama seperti yang telah kita berikan pada pemateri lain 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang mulia para guru kita bersama, para pemateri dan para pentasihih, para pimpinan daya dan seluruh para hadirin dan hadirat yang berhadir dalam forum muzakarah ulama se-Barsela Barat Selatan. Sangat terharu agenda ataupun acara kita pada hari yang berbahagia ini. Seingat saya belum pernah terlaksana suatu kegiatan semacam ini seumur hidup saya. Alhamdulillah. Maka oleh karenanya saya juga berkenan untuk hadir menyampaikan sedikit materi yang diminta oleh panitia pelaksana. Ya, walaupun saya menilai banyak sekali kekurangan dari segi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ya furu' fikih, terlebih lagi masalah muamalah. Di pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit materi menyangkut dengan pemanfaatan tanah gala ataupun tanah gadai. Gala bahasa Aceh ya, yang bahasa Indonesia gadai ataupun penggadaian. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya rahan. Ya, sebenarnya kalau kita singkatkan tidak sampai 20 menit ini. Materi yang diminta, bolehkah manfaat tanah gala? Ini tanah gala sebenarnya juga bukan khusus tanah gala. Ini barangkali zikru fardin min afradil a'am la yukhassisuh. Artinya tidak mesti tanah gala, atas nama harta-harta gadaian ataupun harta-harta gala, baik tanah ataupun kendaraan ataupun rumah dan sebagainya. Jadi walaupun temanya pengambilan manfaat terhadap tanah gala, tapi maksudnya bukan cuma khusus kepada tanah gala. Apa saja yang kita gadaikan, apakah boleh oleh si murtahin ataupun yang bahasa Aceh urang gala dia gecok manfaat buahana. Di mi ada persingkat tak jauh mentang antara dia ngahadir
Oh, jawabannya tidak boleh. Selesai. Mohon izin Abu karena minat daripada jamaah kita dengan bahasa Ya Indonesia. memang rencananya begitu. Ya memang kami tahu ya karena memang mohon izin karena ada Jadi saudara kalau kita yang tidak mengerti. persingkat ya. Insya Allah kesimpulannya begitulah kira-kira nanti. Baiklah, sebelum kita menerangkan tentang keputusan bagaimana hukumnya apabila tanah gadaian ataupun harta gadaian tersebut diambil manfaat oleh si penggadai ataupun oleh si murtahin. Sebelumnya tentu saja kalau di setiap muzakarah ataupun di mana saja dalam pengajian, sebelum kita menjawab hukum sesuatu, terlebih dahulu kita harus mengenal persis apa perkara yang harus kita bahaskan itu, yakni gala ataupun gadai ataupun rahan. Bagaimana pengertiannya? Sebagaimana referensi yang kami kutip di sebahagian dari beberapa kitab, barangkali ibarat sedikit mungkin ada selisih, tidak seberapa selisih ibaratnya, yakni yang dikatakan yang dikatakan dengan rahan ataupun gala pada syarak, ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wafaih. Yang gekeun gala menjadikan sesuatu ain harta sebagai jaminan utang, sehingga apabila suatu ketika apabila sudah tiba ataupun sudah jatuh tempo hutang, tidak sanggup untuk dilunasi pembayarannya, itulah sasarannya kepada harta gadaian tersebut dijual dan dibayarkan hutang, yang selebihnya itu dikembalikan kepada si pemilik gadaian. Jadi dalam masalah rahan ini tentu saja harus ada pemerannya ataupun rukun-rukunnya. Ini kalau dalam kitab yang kita kutip dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Suja', Arkanur Rahan Arba'atun, marhun wa marhun bih wasiqatun wa aqidani. Dimaksud dengan marhun adalah gadaian ataupun barang yang digadaikan, sedangkan rahin yaitu si pegadai, kemudian si murtahin penggadai. Di penggadai yang ke tukang putampai ataupun tukang gala, sedangkan pegadai itulah orang yang berhutang. Nanti kalau dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Arab, si maden, si maden orang yang berhutang yang menggadaikan hartanya. Jadi pada ketika transaksi hutang piutang, tunaji mereka ngebata Aceh si kurempah di pegang. Nah itu biarnya peluru. Jadi lagi yang oke kira aja kedudukan masalah gedenya orang Aceh, khususnya dan umumnya juga yang selain orang Aceh,
pada saat kita memerlukan biaya kacanting that teleke muta mak kau ya tentu biaya sangat relatif menurut kebutuhan ya, rayu biaya tentu rayu barang gadaian ya, mamione perle ke 10 juta paling kurang sebuah kenderaan Honda yang terbuat sebagai barang gadaian ataupun tapegala ataupun sebagai borok. Kemudian sebelumnya menyangkut dengan hukum gadaian. Hukum gadaian nyoka ijma' ulama sah. Karena dasar ayat suci Al-Quran, wa in kuntum fi safarin falam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kemudian juga Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya ketika membutuhkan makanan, kalau enggak salah sekitar 30 sa'. Rasulullah membeli makanan sama orang Yahudi sekitar 30 sa'. Lantas tidak ada uang tunai untuk membayarkannya. Digadaikanlah baju besi sebagai borok misalnya katanya ataupun yang ke pegala. Jadi gala yang sah menurut agama apabila karena rukun-rukun gala yang lagi benar ya tentu saja rukun punakan kejadian transaksi galanya hanya mungkin secara istiqlal, cuma semata-mata gala kalau tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Jadi yang menan inti je cerita orang ngote dimutang sebagai barang jaminan karena dikhawatirkan apabila jatuh tempo nantinya tidak sanggup dibayar, baru tak pegala ya puduklah borok nyan ke ote puduk boroknya legete orang Aceh ke secara turun-temurun mungkin ke menjadi pusaka nenek moyang katanya Aceh karena urang pegala sesuatu nyan ke secara otomatis harta galanya ataupun tanah gala ataupun apa saja ia mengambil manfaat adalah si murtahin adapun si penggadai orang yang jo utang mana orang yang putang ketedoro orang yang membutuh. Nah, makanya untuk urangnya kita ingin kejelasan, bolehkah si murtahin itu orang yang terima galanya gecok manfaat secara lazim kandungan akad ataupun tidak. Nah, karena kata kutip referensi dari beberapa kitab, nah, hendak dibaca secara detail. Tentu saja menyangkut dengan intifa' birrahan. Rahan bermakna marhun. Tentu yang ada dua pihak, ada dua sisi. Siapa yang berhak sebenarnya? Apakah si rahin, tukang pegala, ataupun si murtahin, ya tukang gala? Yang menyatakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang mungkin ibarat dia agak sederhana dan langsung ke to the point. Yang khilaf ulama lintas madhab, yang fokus kita pada madhab Syafi'i. Yang referensinya cuma sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Yang hendak kita bahas lebar panjang tentang madhab ini madhab itu. Cuma perlu diketahui yang bahwa mampu bahwa madhabnya khilaf. Ya, yang pertama menurut pendapat madhab Abu Hanifah tidak boleh bagi orang pegala untuk mengambil manfaat dengan marhun. Dari sisi si rahin nilai tidak boleh mengambil manfaat kecuali ada izin daripada si rahin. Kemudian mazhab Hambali juga sama dengan mazhab Hanafi, juga tidak boleh si rahin mengambil manfaat dengan rahan, dengan marhun kecuali dengan izin adapun ridha si murtahin.
pendapat dalam ulama dalam mazhab Maliki ini lebih tegas lagi. Bagaimana ketegasannya? Mereka menetapkan tidak boleh sama sekali mengambil manfaat pada marhun itu oleh si rahin, dan apabila oleh si murtahin memberi izin bagi si rahin untuk mengambil manfaat, apabila diizin dalam akad rahan itu batal rahannya. Sedangkan pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i itu sebalik daripada ulama-ulama yang tiga mazhab tersebut. Bagaimana pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i? Lirrahin kullun tifa' birrahan la yatarattabu alaihi naqsul marhun. Boleh bagi serahin tukang pegala mengambil tiap-tiap manfaat apa saja dengan catatan tidak mengurangi nilai-nilai marhun. Berarti yang fokus untuk mengambil manfaat marhun tersebut adalah sirahin. Yang terbodoh. Yang tujuan katanya manahnu fih intifa'ul murtahin birrahan. Bagaimana hukumnya si murtahin mengambil manfaat pada harta rahan adapun marhun adapun pada harta gala. Ya juga khilaf ulama-ulama lintas mazhab. Pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, laisa lil murtahin ayyan tafi'an bil marhun istikhdaman wala rukuban wala sukna wala lubsan wala qira'atan fi kutub fi kitabin illa bi idznir rahin. Menyohana izin si rahin si murtahin hanjit cok manfaat yang kata apa. Kemudian yang kedua, ulama-ulama dalam mazhab Maliki, apabila diizin oleh serahin bagi murtahin dengan mengambil manfaat ataupun disyaratkan di si murtahin akan mengambil manfaat, niscaya boleh. Pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i sama juga seperti ulama dalam mazhab Maliki, tidak boleh bagi sirahin mengambil manfaat dengan in marhun, ya kecuali ujung-ujungnya ada izin juga daripada sirahin. Pendapat ulama dalam mazhab Hambali, pada yang selain hewan, yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan kepada biaya hidupnya, kepada konsumsi, tidak boleh bagi si murtahin oleh mengambil manfaat dengan tanpa izin daripada sirahin. Jadi mengingat waktu, nyanubina referensi yang tersebut di dalam beberapa kitab, kitab Fathul Mu'in dan kitab Al-Iqna dan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kesimpulan untuk sementara, makna sementara nanti akan ditasahihkan oleh guru-guru kita, tim pentasahih. Dapat kita simpulkan yang bahwa akad gadai adalah bukan suatu akad yang mutlak, melainkan karena ada keterkaitannya dengan transaksi utang piutang. Artinya kan itu yang hotelnya lom pegala umang keron titun ataupun dengan sekian kelegian sebenarnya mutang ilahi. Nempu utang yang kelo 10 juta sebagai barang jaminan utang apabila loan hana sanggup untuk melunasinya, nyempat umang na sebuah peta nyamban itu. Dikan secara mutlak pegala tanpa ada kaitannya dengan utang piutang. Kemudian status kepemilikan marhun ataupun gadaian ataupun harta gala dan manfaat-manfaatnya semuanya adalah milik bagi si pegadai ataupun si rahin ataupun ke orang yang meutang, orang yang puduk borok yang datayan memanduk, bukan milik dia memanduk. Sedangkan si penggadai tidak berhak untuk mengambil manfaat
pada harta gadaian ataupun gala kecuali dengan pengakuan izin secara resmi dari pemiliknya dan secara terpisah daripada akad. Yang solusi, solusinya setelah sah akad arahan, status rahan tersebut, marhun tersebut tetap milik si rahin, dan segala-gala manfaatnya itu hak si rahin, bukan milik si murtahin. Si murtahin cuma dia memegang harta tersebut sebagai jaminan apabila suatu saat sudah jatuh tempo tidak sanggup untuk dilunasinya, maka pada harta gala tersebut itulah sasarannya ataupun targetnya. Nah, maka oleh karenanya kalau memang si murtahin ingin mengambil manfaat yang halal menurut syarak, ya mesti diberi izin ataupun ridha daripada si rahin. Nyo kena lungkan dengan tulun, nyempat na borok, walaupun yang cuma sebagai jaminan, nyo ilum pi luman turun hai tengku murtahin, nemoga laju ba umangnya mempadu go. Nyal lagi yang sebenarnya yang paling gad dan sinan karena sebuah perbuatan ihsan daripada gede orang yang mutang. Sebab tiga orang yang mutang, hotel pembayaran nak gejuk bonus. Hanya di antara lain cara memberi bonus, gerelakan manfaat marhunnya untuk diambil oleh si murtahin. Khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dalam menunaikan hutangnya. Nyambat telun kesimpulan sampai ke terubah kesimpulan dari ulun tuan, semoga dapat diasisi oleh tim pentasai. Amin ya rabbal alamin. Badan kulun tuan kemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Abu Haji Walidi Faisal yang telah menguraikan mengambil manfaat pada tanah galah. Jadi telah sama-sama kita dengar. Nanti kalau ada une-une, kalau ada pertanyaan yang ini ditanyakan, kita simpan dulu. Nanti setelah sholat zuhur, insya Allah kita akan bertanya. Kemudian lanjutkan dengan pemateri yang keempat, yaitu dengan judul larangan berkaitan dengan perempuan yang ditinggal mati suami. Kalau bahasa Acehnya urang banleuh meninggal lekau, dipujit tadeka laju danyo. Ya, ini pembahasan ini akan disampaikan oleh abu kita yang mulia Abu Haji Mahmudin Usman. Pada abu yang mulia kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Satu, dua. Pertama-tama kita menyampaikan rasa hormat dan takzim kita kepada seluruh para guru-guru kita, baik dari tim pentasai maupun pemateri dan peserta muzakarah yang telah berhadir pada hari ini. Kemudian juga kepada seluruh hadirin hadirat sekalian, terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Tengku moderator yang saat ini memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan salah satu materi
yang telah disiapkan oleh panitia muzakarah pada hari ini, yaitu dengan judul larangan yang berkaitan dengan perempuan yang ditinggal mati suami. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kami hanya mengambil kesimpulan saja dari tulisan singkat yang telah kami susun dalam acara ini, yaitu yang pertama, persoalan perceraian itu adalah masalah yang sering dan biasa kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan berbagai macam sebab dan alasan. Tapi kita tidak membahas tentang masalah itu pada hari ini. Yang kita bahas adalah